Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, alhamdulillah pada hari ini saya setelah selesai tadi visit ke rumah sakit hari Minggu ini, kemudian istirahat sebentar, sholat asar. Nah sekarang saatnya untuk membugarkan kembali diri saya dengan cara minum kopi. Minum kopi salah satu kegiatan yang rutin saya lakukan. Kadang kalau malas saya pakai kopi saset, tapi kalau sedikit punya semangat saya buat espresso sendiri di rumah. Memang alat espresso itu berbagai macam, ada yang sederhana, ada juga yang rumit ya, tapi karena ini di rumah, produksi rumah tangga ya saya biasanya racik sendiri. Nah, pada hari ini saya akan membuat espresso dari biji kopi hadiah. Saya ada banyak punya biji-biji kopi ya, saya pakai ya. Misalnya yang tradisional, kemudian saya juga kadang Arabica Gayo Coffee, kadang yang ini juga Oscafi. Waktu saya ke Lombok kemarin ada Sasak Coffee dan banyak lagi yang lainnya. Pada hari ini saya pakai yang Robusta Temanggung ya. Jadi ini dimasaknya medium dan kemarin itu di roastingnya pada tanggal 10 Desember 2020. Artinya sekarang tanggal 27, artinya 17 hari yang lalu ya, mudah-mudahan masih bagus lah. Idealnya sebenarnya beberapa tulisan itu mengatakan antara 7 sampai 14 hari roastingan itu yang paling bagus, karena dia akan menimbulkan minyak yang nikmat sekali kalau kita buat espresso. Tapi ya enggak masalah ya. Ini masih dalam bentuk bubuk. Roastingnya medium. Saya memang biasanya milih medium. Andai pun saya punya di atas itu punya yang masih masih mentah biji hijau, saya juga roastingnya sendiri biasanya medium. Kalau yang dark saya kurang suka karena kepahitannya belum bisa saya terima ya. Ini coba kita masukkan, kita hancur dulu. Kebanyakan nggak apa-apa lah, nanti kan besok bisa saya pakai lagi. Kita hancurkan dulu ya, kita pakai yang kasar dulu, nanti kita ulang beberapa kali. Ini tampilannya masih kasar ya. Ini masih kasar. Kayaknya nggak terlalu jelas ya. Kita ulang lagi. Saya perhalus lagi. Nomor 4. Lumayan sudah tampilannya ya. Udah mulai halus. Terakhir saya pakai yang nomor 1 ya, fine. Oke, sekarang kita lihat biji kopi yang telah digiling dalam keadaan yang betul-betul halus ya. Nanti akan kita buat espresso. Oke, saya pakai bukan mesin ya, sebenarnya alat espresso yang sangat sederhana, cukup murah, silahkan nanti beli ya. Kalau yang mahal itu belum ada uangnya untuk beli ya, jadi biasanya kita pakai yang ini. Setiap hari dipakai ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini ada untuk apa ya? Untuk memberikan tekanan positif udara sehingga nanti espressonya bisa dikeluarkan, cairan kopinya itu di sini nanti mengeluarkan. Dan tempat untuk menaruh bubuk kopi yang sudah kita giling atau kita haluskan tadi di dalam sini, ya. Nah, coba kita kerjakan. Oke, baik. Ini takarannya. Biji yang sudah digiling tadi saya masukkan ke dalam sini, ke dalam takaran tersebut. Waduh,
nanti kita bersihkan. Oke. Kemudian kita masukkan ke wadah untuk diberikan tekanan nanti. Ini biasanya barista itu suka dimampatkannya ya, biar nggak tahu ya fungsinya apa. Saya pernah nyoba dimampatkan sama yang enggak ya sama aja, tapi kayaknya lebih keren deh kalau kita mampatkan. Dimampatkan seperti ini ya. Wah, keren juga nih. Kemudian saya masukkan ke dalam sini dan ditutup. Nanti tinggal kita masukkan air panas ya. Saya bersihkan dulu, ini kotor. Ya, baik. Sekarang ini sudah terisi gilingan kopi tadi. Sekarang kita isi dengan air panas. Ingat, standarnya air panas untuk menggunakan espresso itu adalah antara 90 sampai 90 derajat Celcius ya. Kalau kita menggunakan, baiknya sih dengan air mendidih kita masak sendiri. Tapi kalau kita malas ya kita bisa menggunakan dispenser. Kita pakai yang super hot. Kita pencet dulu biar dia panas. Nah, kemudian kita buka wadahnya, kita masukkan ya. Ini udah tertulis ini 97 derajat ya. 90 derajat sebenarnya udah bisa kita pakai supaya lebih supaya lebih betul akurasi panasnya. Kita buang dulu sedikit karena biasanya ini enggak terlalu panas. Nah, sekarang kita masukkan 99. Nah, ini udah panas. Ukurannya kalau one shoot itu 15 ml, double shoot 30 ml, dan triple shoot 45 ml. Ini ukurannya lebih dari 45 ml sehingga saya pakai separuhnya saja untuk menghasilkan cairan espressonya tersebut. Ini air panasnya sudah di sini, saya tutup. Yang nanti akan kita pompa. Kemudian cangkir espresso sudah satu set, dimasukkan dalam sini, ditutup. Oke, saatnya kita mengeluarkan espresso yang ada di sini ya. Kita lihat nanti prosesnya. Baiklah, kita akan coba pompa. Nanti dia akan keluar di sini. Ya, kita lihat bagaimana nanti proses espresso itu keluar. Kita pompa dulu ya untuk memberikan tekanan yang positif. Lihat, ini keluar sudah. Kayaknya udah cukup ya. Oke, kayaknya udah cukup. Nah, ini masih panas ya. Baik, kita lihat hasilnya bagaimana. Tara, inilah espresso buatan kita, espresso sendiri. Kita lihat di sini komposisinya ya. Kalau anatomi espresso orang kadang belajar, bagian foamnya ini itu disebut dengan krim, ya krima. Kemudian bagian bawahnya ini adalah liquidnya, bodinya, dan bagian paling bawah itu disebut dengan intinya. Ini bagian-bagiannya dimana terbentuknya krima ini, ya menurut teori itu karena ketika udara tekanan positif itu bercampur dengan bercampur dengan minyak yang dikeluarkan oleh biji kopi, ya udara karbon dioksida bercampur dengan minyak sehingga terbentuk krima di atas dan dia itu cenderung lebih pahit. Sedangkan intinya itu
adalah yang mengandung banyak kafein, dimana inilah yang akan membangkitkan tenaga kita di sore ini kalau kita meminum ini ya. Enak banget ya. Bagi yang tidak suka espresso, bisa dibuat cappuccino dengan ditambah susu ya dan busanya. Bagaimana cara membuatnya? Bisa dengan menggunakan alat seperti ini ya, dimana susu nanti diputar, dimasukkan, nanti dia akan terbentuk busa. Tetapi untuk hari ini saya tidak tertarik untuk minum cappuccino, saya ingin minum espresso. Baik, sahabat kopi lover semua, selamat menikmati espresso.